Nah, ada pertanyaan ya, ini dari Bunda Ainis Lumajang. Assalamualaikum Bunda, mau tanya, jika ada orang yang bukan pengamal ilmu MR, kata-katanya sering menyakitkan hati, suka marah, tapi rezekinya kok lancar dan aman, tidak berkurang. Gimana itu? Apakah tergolong istidraj? Kalau pengamal ilmu MR malah dijaga itu, selalu dijaga, tapi masih dapat bungkus permen. Mohon penjelasannya. Ya Bunda Ainis, saya jawab langsung ya Bunda Ainis. Ini ada di materi jurusnya Pak Nas yang bernama lain ladang, lain ilalang, gitu ya. Ya, Jadi memang orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu MR, jangankan orang yang tidak mengamalkan ilmu MR tapi masih Islam ya, orang yang bukan Islam ya, itu kan rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah, gitu. Semua makhluk yang ada di bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah, mau dia Islam mau enggak. Nah, bedanya manakala seorang yang mukmin, orang yang beriman, itu kenapa kok ada persoalan terus, dikasih ujian lagi, paradox of candy lagi gitu. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melatih satu sabar ya, dua ketegaran dan istiqomahnya gitu. Manakala ada ujian, kenapa orang beriman kok serasa lebih berat, ya tidak ringan di dunia ini persoalan-persoalannya, itu karena Allah menyegerakan, ya. Allah itu ingin meringankan siksa dari. Jadi semuanya diturunin di sini, ya nggak enaknya itu di dunia dulu gitu. Sebaliknya kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang boleh jadi Islam tapi hanya KTP gitu ya, misalnya seperti itu kenapa kok ada yang kaya gitu kan? Nah, koruptor misalnya gitu. Koruptor adalah mereka orang yang mengambil haknya orang lain, tapi mereka belum ketahuan, ada yang belum ketahuan gitu. Mereka nyaman-nyaman aja. Bahkan ada yang baru-baru ini kasus yang mega mega koruptor yang cukup mengejutkan ya, 9,9 triliun gitu ya, 9,9 triliun korupsi terjadi di dunia pendidikan gitu, katanya kita sendiri belum bisa membuktikan karena baru proses penyelidikan. Nah, mereka selama hampir ya lebih dari 5 tahun itu, hampir 10 tahun kok nyaman-nyaman aja, hidupnya kaya bergelimang harta gitu kan ya, mereka bahagia dengan harta yang mereka miliki, tapi ya nanti siksa di akhiratnya tidak ringan gitu. Mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat, maka mereka mengambil bagian mereka di dunia sebanyak-banyaknya. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman ya, mereka diturunkan ya ketidakmudahan tersebut ya, tujuannya tidak lain untuk melatih kesabaran, mendekatkan diri kepada Allah juga gitu kan. Karena semakin ada persoalan kita bilang ya Allah tolong gitu kan. Kan kalau orang yang dikasih harta banyak gitu kan, tadi Bunda bilang istidraj gitu kan, nggak mau sama sekali merasa sombong ya, kayak Abu Lahab gitu ya, udah ganteng, istrinya cantik, hartanya banyak, pengusaha gitu kan, dan sombong, dia tidak mau menyembah Allah gitu. Itulah yang dinamakan istidraj. Semakin banyak harta yang dipunyai, semakin tidak ingat kepada Allah gitu. Sebaliknya orang-orang mukmin, orang-orang beriman, sahabat-sahabatnya Rasulullah kok ada persoalan lagi karena memang disegerakan ketidaknyamanannya di dunia supaya nanti di akhiratnya tinggal masuk surga aja gitu. Seperti itu ya Bunda Aini. Sedangkan orang-orang yang tidak mau belajar gitu kan, orang-orang yang tidak mau mengenal Allah gitu kan, mereka disegerakan semua kehidupan dunianya, mereka tidak diingatkan oleh Allah sama sekali gitu. Sudah benar-benar ditutup, memang ditakdirkan untuk bagiannya adalah kesengsaraannya di akhirat nanti, seperti itu ya. Jadi bedanya bagaimana? Bedanya adalah kita harus selalu mengupayakan meskipun ada persoalan. Allah kan sudah bilang kita belajar di MR ini buat apa sih? Bersenang-senang. Maka ketika ada persoalan ya senang gitu kan. Jangan ketika ada persoalan kita nggak mau terima gitu. Meskipun itu adalah perkataan yang menyakitkan, ya terima aja. Toh bukan kita yang ngomongin gitu kan. Biarkan saja mereka bicara. Mereka ngomongin kita, kadang-kadang langsung mengucapkan kata-kata di depannya kita, itu nggak lain dan nggak bukan mereka sedang menyampaikan sampah batin emosi mereka sendiri gitu kan. Nah, kita yang tidak punya sampah ya ngapain harus diterima persoalan itu. Kadang-kadang yang mereka ucapkan adalah ucapan fitnah gitu. Makanya di ruangan riyadoh ini, supaya kita nggak ketemu lagi dengan orang-orang yang demikian, kita barusan doa bareng, baca bareng, itu tujuannya adalah membuat benteng perisai energi gitu, dijauhkan dari mara bahaya orang-orang yang tidak menyukai diri kita gitu.
Ya kan ada doa perlindungannya di sana. Ya di awal itu malahan tadi ya doa perlindungan dari virus penyakit yang berbahaya. Ya virus penyakit itu kan bukan hanya penyakit fisik gitu ya, bukan penyakit batuk flu virusnya itu gitu kan. Tapi kan penyakit-penyakit batin juga termasuk virus penyakit gitu. Ya, termasuk hasad dengkinya orang lain itu juga virus penyakit. Nah, supaya kita terlindungi, tadi kita udah baca di awal. Makanya itu sering kali kita ingatkan kepada teman-teman semuanya supaya kalau ikut riadah itu dari awal sampai akhir gitu, biar paham ya. Dulu saya juga belajar MR itu nggak paham, 10 jurus itu belum paham. Itu bertahun-tahun. Ya Bunda Susan juga nggak paham, butuh bertahun-tahun. Benar ya Bunda Susan? Ya. Nah, iya. Nah, tapi kami terus jalan, stay strong gitu. Semakin nggak paham, kami semakin penasaran. Apa rahasianya? Katanya rahasia mahal rezeki gitu. Katanya duduk diam rezeki datang. Gimana caranya gitu. Terus saja, meskipun kita dengar audionya Pak Nas, LOP adalah begini. Tapi belum sampai gitu. LOP-nya saya belum sampai kok. Katanya kalau mikirin ini, batin ini dapat. Tapi kok saya nggak dapat ya? Kenapa belum? Seperti sahabat semuanya pada saat itu posisi saya seperti itu. Nah, lama berjalannya waktu, semakin kita ulang-ulang lagi, semakin ada yang mengingatkan gitu kan. Kita deketin terus ya orang-orang yang memberikan bimbingan dan nasihat, itu hidayah datang. Memang seperti itu cara kerjanya. Nah, di privat RFF-LOP ini lebih cepat adanya privat RFF-LOP ini lebih cepat banget memberikan kepahaman buat diri kita untuk menyadari, oh cara LOP ternyata seperti ini ya, gitu. Nah, tadinya saya sebelum kenal Bunda Susan, sebelum ada privat RFF, nggak paham LOP. Bunda katanya membayangkan, Pak Nas bilang di audio membayangkan, ya kan? Cukup ngedipin, udah tak kedipin, tapi kenapa nggak jadi-jadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya masuk ke RFF LOP, saya jadi kayak semacam mata batinnya itu dibuka gitu, sama Allahnya itu dibuka. Ini loh namanya LOP itu kayak gini gitu. Rasa kamu dibenahi dulu, pikiran kamu dibenahin dulu gitu. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain gitu. Intinya itu, ojo dibanding ke. Ya Bunda Ainis ya. Semangat selalu ya Bunda Ainis ya untuk beristiqomah. Kalaupun mereka mendapatkan harta banyak gitu kan, kemudian begini jangan iri. Nah, mereka disegerakan di dunia. Iri itu sama orang yang soleh ya. Orang yang soleha, hartanya banyak tapi digunakan untuk jalannya Allah gitu. Itu baru kita boleh iri ya. Kayak saya paling iri banget sama siapa? Pak Nas tentunya. Kenapa saya iri sama Pak Nas itu kan? Sedekahnya beliau nggak kurang-kurang ya. Bayangkan jualan buku rahasia magnet rezeki. Ya buku, jualan buku. Pak Nas ya, udah ngarang buku, jualan buku. Bukunya selalu jadi nomor 1 terus. Nah, setiap tahun, setiap bulan. Makanya jadi mega bestseller dan itu masuk ke Museum Rekor Dunia. Bukan Museum Indonesia, rekor dunia karena sudah merupakan memecahkan rekor dunia sebagai buku yang terlaris sepanjang masa. Tapi beliau tidak ambil royaltinya. Nah, royalti dari penjualan buku itu beliau bilang saya tidak ambil dari royalti penjualan buku sama sekali. Lalu kemana royaltinya? 100% disedekahkan. Coba ya, ibaratnya teman-teman jualannya laku, kan? Tapi ya hasil dari jualan teman-teman laku itu dikasihin ke orang. Bisa nggak kita seperti itu? Belum bisa gitu ya, meskipun itu hanya dari buku ya, kita belum tahu, kita juga nggak tahu ibadah-ibadah sedekah panas itu seperti apa gitu kan. Nah itu wajib kita iri gitu. Ada orang yang sedekah tapi tidak dipublikasi gitu. Pak Nas nggak butuh validasi dari orang lain bahwa ini loh sedekah saya sedekahin segini gitu. Nggak butuh itu ya. Walaupun kadang-kadang sedekah itu harus kita perlihatkan juga karena sebagai bentuk pertanggungjawaban seperti MR Box gitu kan. Bunda Susan nih sedekah MR Box pakai foto, pakai video gitu kan. Waria nih bukan, itu pertanggungjawaban kami kepada teman-teman semua gitu kan. Karena teman-teman adalah donaturnya. Kalau kami nggak bikin video, nggak bikin bukti bahwa kami berbagi setiap Jumat, jangan-jangan nanti teman-teman pikirannya beda lagi. Jangan-jangan ini kemana uangnya, diapain sama Bunda Susan mau Bunda Vitain gitu.
Ya, jadi bisa dibedakan ya, mana sedekah yang harus disembunyikan, mana sedekah yang harus diperlihatkan, dan tujuannya apa, gitu, seperti itu. Jadi nggak usah iri hati Bunda Ainis dengan orang-orang yang disegerakan hartanya di dunia, gitu kan. Kemudian orang-orang yang kelihatannya hidupnya nyaman-nyaman saja, tapi percayalah sebenarnya mereka sedang mendapatkan ancaman yang tidak ringan dari Allah, gitu. Nah, maka bersyukurlah kita ketika ada persoalan itu. Alhamdulillah bersyukur, berarti kita mau naik tingkat, ada ujian berarti kita mau naik level, gitu. Level apa? Spiritualnya Bunda, ya, level batinnya, ranah rasanya. Berarti boleh jadi dengan adanya persoalan-persoalan itu sarana Allah tadi membersihkan dosa-dosanya dari diri kita, kayak Bunda Hajar gitu, bergeraknya dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik itu membersihkan perisai-perisainya yang ada di dalam diri Bunda Hajar, sampai akhirnya Allah ridho, tapi kasih rezekinya bukan ke Bunda Hajar, ke Ismailnya, gitu. Walaupun nanti efeknya Bunda Hajar juga dapat rezeki tersebut, gitu ya. Pokoknya kita fokus aja perbaikin diri kita sendiri, dan ketika ada persoalan, alhamdulillah kita terima ya. Jadi supaya lebih cepat menerima, lebih cepat ridho itu, yaitu masuk ke ruang terapi sadar nafas, gitu Bunda Ainis ya. Buat teman-teman yang belum masuk ke ruang terapi, nanti silahkan masuk ke terapi ya. Nah, kemudian ini dari siapa lagi, Bunda Fatimah? Belum selesai Bunda Pita, Bunda Ainis mau bicara. Silakan Bunda Ainis, silakan. Bunda Ainis belum selesai. Silakan Bunda. Ya, maksudnya itu gini Bunda, ya orang itu sudah bagus, sudah ya termasuk orang yang soleh, ya solihah, ibadah bagus. Nah maunya saya itu ya mau saya ajak, saya itu gini loh, eman orangnya bagus, cuma kata-katanya kok seperti itu, mau tak ajak seperti masuk ke privat itu enggak pernah mau, saya masih belum berhasil. Gimana gitu. Maksudnya seperti itu sebenarnya, tapi ya dia aman-aman aja gitu, tapi kata-katanya, sikapnya itu memang ya seperti itu, orangnya bagus sudah itu. Tapi saya sih belum berhasil, sudah berapa tahun ya selama saya ngikuti ini belum berhasil saya ajak. Pingin saya mau biar bisa itu kata-katanya itu tidak manusia. Ya, bisa disiplin kata gitu ya Bunda Ainis ya. Iya, menyengat atau menyelengat. Coba tips dari saya, mau Bunda Ainis? Mau? Ya. Jadi seperti ini Bunda. Bunda saat ini menghadapi ada layar yang tidak menyenangkan, gitu ya. Ketemu dengan sepasang suami istri ya Bunda ya. Jadi beliau ini sudah baik imannya gitu, kelihatannya gitu ya, tapi kok kata-katanya seperti itu gitu kan. Nah Bunda ketemu dengan ada kejadian seperti itu. Kembali lagi ada yang namanya jurus cermin ajaib Bunda. Nah saat ketemu peristiwa seperti itu ya, di samping ada jurus proyeksi ya Bunda ya, nanti ini akan cepat sekali ngefek Bunda kalau Bunda memahami jurus LOP. LOP itu kan bukan hanya doa ya, tapi proyeksi terbaik gitu. Saya jelaskan yang LOP dulu ya, LOP dulu, proyeksi terbaik tentang persoalan gitu ya. Saat ada peristiwa seperti itu Bunda, untuk bisa ajaib ya, arahkan penglihatan Bunda, jadi bukan penglihatan mata ya, tapi penglihatan batin Bunda pada tempat yang benar gitu. Jadi jangan pada tempat yang maaf salah gitu kan. Kalau tempat yang salah kan mohon maaf kayak tadi, ini orang kok kayak gini ya, orang kok kayak gini padahal dia sudah ini sudah itu. Ini kan berarti ada rasa apa ya, menyalahkan keadaan. Nah, menyalahkan orangnya jangan Bunda. Tetapi seperti ini. Masya Allah, barangkali dengan adanya hadirnya orang seperti ini membuat saya bisa lebih mempunyai ada ladang pahala gitu Bunda ya. Jadi Bunda melihatnya ke arah yang tepat gitu kan. Akhirnya proyeksinya kemudian seperti ini, soleh, baik, ramah, disiplin kata gitu udah mulai nih ya, mulai proyeksinya gitu kan. Nah Bunda enggak sempat nih nanti mikirin dia kok kayak gini ya, dia kok kayak gitu, enggak sempat. Tapi dari diri Bunda dulu dibenain. Nah kan seperti halnya laptop ya, laptop dengan layar. Saat layar pengen berubah, yang diganti laptopnya. Saat nasib kita berubah, agar dia nanti bisa berubah, diri Bunda dulu yang dibenain. Nanti doa-doa Bunda, ucapan Bunda nyampe Bunda ke dia. Coba aja Bun, ini rumus dari saya, rumus dari Pak Nas.
yang saya sudah praktekkan berkali-kali, alhamdulillah, dengan siapapun ya, walaupun itu berubah atau tidak, itu kebanyakan tuh berubah. Kebanyakan berubah ya, walaupun ada satu dua mungkin yang tidak gitu ya, bisa jadi itu biar menjadi ladang amal saya mungkin kan, seperti itu ya, untuk terus doain gitu Bunda. Ini yang pertama ya, jadi pakai jurus LOP ya. Yang pertama melihat ke arah yang tepat dulu ya, setelah itu Bunda untuk bisa prasangkakan gitu kan, prasangka. Jadi kan Allah bersifat ana indadoni atipi, aku itu sesuai prasangka hambaku. Apabila Bunda berprasangka dia baik, dia disiplin kata, dia ramah padaku gitu kan, dia ramah. Mulai nih vibrasi rasa Bunda kan, ramah, baik, muliakan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah. Benar-benar sampai Bunda, energi Bunda benar-benar sampai, karena ada plus 6 di sana Bunda, ada plus 6 ya, dibanding tadi yang kenapa ya kok kayak gini, kenapa kayak gitu. Nah itu udah min 1 min 2 Bunda. Nah kalau min 1 dan min 2 itu tidak ada keajaiban, maka kita pilih menuju ke plus. Nah kalau maksimal bisa itu adalah plus 6 berusahanya, karena Ustadz Nas juga menyarankan plus 6 yuk, plus 6, jangan lebih dari itu karena saya belum sampai gitu ya. Nah plus 6 itu dengan ada ketulusan tadi gitu ya. Oke, dari proyeksi dulu. Kemudian yang kedua, pakai jurus cermin ajaib gitu ya. Tadi malam materinya seperti ini Bunda. Saat Bunda ada di depan cermin ya, kan muncul gambar. Akhirnya gambar yang ada di dalam cermin, orang yang ada di dalam cermin adalah berasal dari mana? Dari depan orang ya, dari orang yang ada di depan cermin. Betul apa enggak Bunda Ainis ya? Coba Bunda Ainis hadir enggak? Masih ada enggak? Karena perlu saya jelaskan ini nanti, biar nanti praktek dan nanti orang itu malah ikut privat terapi LOP Bunda. Jadi ladang Bunda gitu ya. Nanti ikut pengajiannya Bunda kan gelar pengajian juga ya. Nah, Nah pada waktu Bunda bercermin gitu ya, itu muncul gambar gitu kan, gambar yang ada di cermin, karena saya tidak bawa ini flyer ya, jadi agak lama nanti kalau saya nyetel flyer. Nah gambar yang ada di cermin ini kan asalnya dari orang yang ada di depan cermin ini kan gitu kan. Nah realita kehidupan itu halnya seperti cermin gitu Bunda. Akhirnya pada saat Bunda ketemu gambar seperti itu ya, adalah energinya dari Bunda sendiri gitu Bun, ditampilkan sama Allah, ditampilkan ya. Yang pertama artinya, mohon maafnya ya Bunda ya, artinya barangkali ya Bunda dahulu sebelum belajar magnet rezeki juga melakukan hal seperti itu. Nah saya biasanya kayak gitu, astagfirullahaladzim ya Allah, aku kali kayak gitu tuh dulu kayak gitu, jadi ini salahku kayak gitu. Enggak jadi menyalahkan orang itu, langsung kelakep gitu, udah diem, ini salahku astagfirullahaladzim gitu kan, enggak nyalain orang. Nah arti cermin yang kedua, gambar yang di cermin ini adalah awalnya dari kita, maka energi itu kan satu sama terhubung. Akhirnya orang yang seperti itu adalah energi kita. Kenapa energi kita? Karena kita masih merasa tidak nyaman dengan kejadian itu. Berarti Bunda mohon maaf, Bunda masih ada membara ya, luka batin gitu ya, atau mungkin jeruk nipis yang ada di dalam diri Bunda. Ini yang perlu dipadamkan Bunda. Karena pada saat dia nanti turun padam, nah cahaya ada di dalam diri Bunda itu keluar nurnya. Saat nurnya keluar, Bunda langsung terang benderang tuh melihat. Lalu doa Bunda terkirim ke dia gitu. Lalu dia nanti nengok ke Bunda kemarin ngajak apa ya gitu. Aku mau ikut ya gitu Bunda. Ini Bun, kerennya ya. Jadi makanya jeruk nipisnya di Bunda ini berarti untuk disembuhkan dulu dengan cara-cara yang tadi ya, dengan cara-cara oh ini kali saya dulu kayak gini gitu kan. Akhirnya ditampilkan untuk apa? Untuk bentuk cintanya Allah, bahwa keajaiban itu juga bentuk cinta Allah. Kemudian ada tumbukan seperti itu juga bentuk cinta kasih Allah. Agar apa? Bunda dibersihkan saat itu, kemudian Bunda lebih bersih, turun nih ya, ada luka batinnya sembuh nih, ada sariawan hatinya, kemudian juga sembuh nih jeruk nipisnya, lalu perisai itu membuka dan dari dalam keluar nurnya gitu Bunda. Nah nur ini nanti yang mengantarkan LOP Bunda. Ya Allah, aku ingin tuh orang itu tuh disiplin kata. Tiba-tiba pun aku tertarik loh Bunda. Aku lihat Ustadz Nas di YouTube. Adakah di sini si TMR yang mau membimbing saya? Gitu kan? Bisa jadi Bunda. Karena apa? Getaran dari
dari nur Bunda ini udah nyampe gitu. Karena sariawan hatinya sudah disembuhkan. Nah, kalau sudah seperti itu Bunda nanti sudah naik tuh makomnya ya, sudah naik. Dan nanti bismillah Bunda ketemu orang kayak apapun gitu ya. Orang kayak apapun udah selalu positif aja. Oh, keren. Masya Allah, kayak gitu Bun. Bungkus permen apapun, wah indah banget, dirasakan penuh gitu, dirasakan penuh, wah indah banget ini bungkusnya kayak gitu. Tiba-tiba rasanya bungkus itu manis, tak terasa bungkus permen udah membuka, tiba-tiba Bunda ajaib. Itu Bunda, keajaiban datang tuh seperti itu. Ya, sudah lupa LOP-nya, menikmati bungkusnya gitu kan, tiba-tiba aja manis gitu. Itu yang saya rasakan dulu pada saat saya menikmati tumbukan demi tumbukan, tak nikmati gitu. Tiba-tiba bulannya gelinding lagi ke sini gitu kan. Tiba-tiba saja dapat ini, dapat itu. Gitu Bunda, dengan ada dua jurus itu aja, Masya Allah. Kalau praktek benar-benar, nah ini nanti ya Bunda akan mudah nih, dapat A, dapat B, dapat C ya. Insya Allah itu pembelajarannya bisa dipahami Bunda Enis, mohon maaf. Bisa ya? Ya, Bisa. ya. Oke, iya. Iya, sama-sama Bunda. Dan mohon izinnya ya Bunda Enis dan juga teman-teman semua, saya menyampaikan ini ya memang agak mendalam, tapi bukan berarti saya mengatakan ABCD bagaimana, bukan, tapi bentuk cinta saya agar teman-teman itu nanti benar-benar mudah praktek magnet rezekinya dan benar-benar bisa narik rezeki gitu. Narik apa aja yang teman-teman impikan dengan ada memang pendalaman betul-betul ya dari ilmu-ilmu magnet rezeki yang sudah dipelajari, lalu praktek gitu. Praktek pol-polan gitu ya. Pol-polan untuk praktek, tidak setengah-setengah. Nah, kemudian ada yang tidak jelas seperti ini Bunda Ainis tanya gitu ya, keren banget Bunda Ainis ya. Akhirnya dapat lagi dan kemajuannya luar biasa ya Bunda Ainis ya, sudah mulai, Bunda alhamdulillah uangku ada terus. Selamat ya Bunda Ainis ya. Nanti ini semakin tebel Bunda, semakin tebel ini dompetnya, rekeningnya semakin terisi. Bunda kan gini Bunda, aku kok setiap pengen ada uang dapat lagi. Alhamdulillah Bunda ya. Selamat, dan ini nanti akan semakin banyak lagi Bunda Ainis. Bismillah ya. Dengan jurus 2 tadi. Apa nih? Proyeksi terbaik sama cermin ajaib Bunda. Praktek Bunda. Nanti orang itu akan datang, maaf ya, dengan menunduk ke Bunda. Sebenarnya bukan menunduk ke Bunda, ya menunduk ke ilmunya Allah kan, yang dititipkan ke Bunda. Nah, melalui belajar seperti ini, akhirnya Bunda mudah praktek ya untuk orang-orang sekeliling gitu ya. Tapi kita tidak berharap kemudian gini, nanti ya rasain kamu nanti datang kepadaku dengan menunduk. Jangan kayak gitu ya Bunda ya. Jangan teman-teman ya, Anda kayak gitu ya Anda. Tapi ini kurang lebihnya gambarannya, karena saya pada waktu praktek dengan orang-orang yang kayak gitulah. Nah, pakai 2 jurus itu memang benar-benar orangnya datang gitu. Datang dengan ya peristiwanya kayak gitu, kurang lebihnya gitu ya, dan bermacam-macam ya kasusnya gitu. Makanya saya bisa menyampaikan ini ya. Alhamdulillah. Oke Bunda Vita ya, dan Bunda ini sudah terjawab ya Bunda ya. Alhamdulillah ya. Ya. Oh sip ya, oke. Selamat praktek Bunda Ainis ya, terjawab semua karena dari Bunda Vita udah menyampaikan ya ala keilmuan yang dari Rasulullah, dari kemudian ada di Telegram dan lain-lain, kemudian saya ala prakteknya gitu ya. Jadi lengkap Bunda, ada teorinya, ada prakteknya, tinggal nanti wus gitu. Dikerjakan, besok langsung ketemu orangnya. Wah, Masya Allah Bapak Ibu gitu. Udah, nggak usah didengerin kata-katanya, nggak usah didengerin, pokoknya indah gitu. Gitu ya, menyenangkan gitu kan. Sip ya. Oke, silakan Bunda Vita, ada lagi pertanyaannya. Nih rame pertanyaan nih hari ini. Silakan Bunda. Ya, lanjut dari Bunda Fatimah. Assalamualaikum Bunda, mau tanya bagaimana caranya supaya bisa mengamalkan ilmu MR supaya bisa konsisten dan istiqomah terus. Kadang iman kita masih naik dan turun. Dijawab Bunda Vita apa saya? Jawaban saya ringkas Bunda. Bismillah, Allahumma. Oke, ya kasihan kalau ringkas nanti enggak jelas. Mana Bunda Ultima ya? Mana Bunda Ultima? Gitu, doanya itu. Masih ada Bunda Ultima? Iya. Bunda Ultima untuk pertanyaannya ya, pertama adalah Allahumma Bismillah, Allahumma paksain ya. Tapi dilandasi dengan niat kuat ya. Niat kuat bahwa saya mau berubah karena Allah. Nah, itu nanti akan mudah sekali di dalam riadohnya ini gitu ya.
baik nanti dalam waktu yang lapang maupun yang tidak lapang, itu kemudian terus belajar karena ada niat kuat untuk berubah gitu. Berubah apa nih? Berubah laptopnya, berubah apa lagi nasibnya gitu Bunda. Nah, di samping itu adalah dipaksakan ya untuk belajar. Nanti lama-lama yang dipaksa itu jadi nikmat kok gitu. Ya saya kan juga dipaksa oleh siapa? Oleh Allah sebenarnya, dengan penyakit yang mendera banyak banget, persoalan yang banyak sekali, itu kan paksaan. Daripada dipaksa oleh Allah, paksa diri sendiri malah enak gitu kan. Kalau dipaksa oleh Allah malah gitu, jangan sampai kayak gitu kan. Makanya saya gemar mengajak orang lain itu jangan sampai dipaksa oleh Allah, jangan, karena sakit banget gitu kan. Sakit apa luar dalam, bener-bener ndak nyaman, hati ndak nyaman, tubuh ndak sehat gitu. Itu paksaan dari Allah untuk kamu taubat ya, taubat, kamu taubat gitu kan. Nah, setelah dari yang dipaksa itu ya, awalnya niat dulu ya, kemudian setelah itu kita manjada gitu ya, manjada akhirnya wajada. Lalu Bunda untuk bisa bertahap nih ya, bertahap ikuti setiap pembelajarannya. Maka di Arta MR ini nanti ya di hari Ahad ya, maka ini sudah dibuka ini ya pendaftarannya. Bunda masuk ke kelas lagi. Jadi tanda dari kita memang sungguh-sungguh untuk belajar magnet rezeki, ada kelas apapun gitu ya, ya kita ikuti gitu. Itu sebagai bentuk pengorbanan. Kalau saya kayak gitu, jadi gini, wah saya dulu nggak sempat nih sekolah ABCD. Sekarang saya masih ada waktu, sekarang saya masih ada tenaga, sekarang saya masih ada uang gitu ya. Nah, saya tebus nih kekurangan saya di masa lalu gitu kan. Karena apa? Saya ingin sukses gitu kan. Saya ingin mendapatkan, ibarat kalau orang kuliah tuh titel gitu ya. Saya kan ingin mendapatkan makom itu gitu kan. Maka ya pada saat Pak Nas ada pelatihan apa saya ikut, pelatihan apa lagi di mana ikut gitu. Yang penting terjangkau sampai ke Bali, ke Jogja, ke ini apa Bandung gitu ya. Kalau ke Surabaya belum ya. Kemudian ke Jakarta udah bolak-balik seperti itu. Terjauh memang ke Bali ya. Kemudian di Solo ada di Semarang gitu kan, udah malah lebih jauh lagi ya, biayanya lebih banyak lagi gitu kan, karena offline gitu ya, memerlukan waktu juga yang panjang gitu ya, sampai ada camp dan lain-lain gitu Bunda Ultima ya. Jadi tanda untuk bisa kita untuk istiqomah gitu ya, caranya seperti itu. Maka nanti Bunda tidak terasa tuh hobi belajar, senang dengan belajar. Satu hari aja ndak belajar itu kayak maaf ya yang bapak-bapak mungkin ada yang merokok gitu ya. Kita tapi ndak menyamakan ke sana ya. Yang ibu-ibu lah kayak dulu itu kan simbah kita nginang gitu ya. Waduh, mulut saya nih kok kayak pahit nih, belum makan sirih gitu. Kan obat ya kalau sirih ya untuk imun gitu kan. Nah, pada waktu kita ngilmu seperti ini kayak ketagihan gitu. Karena apa? Efeknya sangat nyaman di kehidupan gitu kan, sangat nyaman ada di tubuh, dapat apa saja yang kita impikan. Orang lain tidak dapat, kita udah dapat dulu, tapi kan kita enggak war so on gitu kan, wah aku dapat ini dapat itu, enggak gitu kan. Paling semata mungkin ya testimoni gitu kan diperlukan, kalau enggak ya udah alhamdulillah. Kemudian untuk share ke orang lain itu bagaimana, ajak, ceritakan gitu Bunda. Itu nanti membentuk istiqomah. Nah, istiqomah Bunda kerjakan terus-menerus, itu hasilnya ya melebihi karomah. Saat Bunda mau istiqomah nih, Rifata Repep LOP belajar di Arta MR gitu ya, itu melebihi karena dapat semua tuh ya, sehat dapat, bismillah ya, keluarga juga dapat tuh, samara, anak-anak soleh-solehah, finansial apalagi berdatangan ya, seperti air zam-zam gitu Bunda. Itu efeknya. Kalau belajar ilmu magnet rezeki, efeknya itu rezeki apapun nih, goib ataupun fisik itu berdatangan. Goib itu yang apa nih? Kesehatan kan goib ya, kebahagiaan rumah tangga itu kan kayak goib kan. Yang fisik kan finansial itu rumah, mobil gitu kan, dimuliakan betul ya. Nah, memang iman itu naik dan turun, maka kita perlu berjamaah gitu Bunda Ultima. Karena kita makhluk sosial. Kalau Bunda belajar sendirian, saat turun vibrasinya, energinya, frekuensinya, Bunda enggak ada yang narik gitu. Yang mau mengingatkan siapa? Tapi kalau berjamaah, langsung nih nanti ya sekitar 3:30, jam 3 gitu ya, itu mulai poster untuk tahajud gitu kan. Ya sudah tahajud nih, bisa absen gitu kan. Nah seperti itu Bunda, itu diingatkan.
ya. Karena apa? Perlunya Bunda agar terjaga imannya itu naik ya, stabil gitu ya, itu berjamaah, ada teman-teman, ada mentornya gitu Bunda ya. Akhirnya nanti mudah sampai ke pulau keajaiban gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Lanjut Bunda Vita. Terima kasih Bunda Ultima, pertanyaan yang keren deh ya, luar biasa. Ada lagi? Baik, dari Bunda Yuni, Bunda bagaimana dengan setiap ada rezeki yang baru saja datang, tiba-tiba ada kebutuhan yang sesuai dengan rezeki yang baru saja kita dapat. Jadi uangnya plus gitu Bunda. Oke, saya jawab ya Bunda Yuyun ya. Mohon izinnya Bunda, rezeki itu gambarannya nih Bunda, kalau saya lihat ya, kalau yang saya lihat adalah kondisi energi Bunda. Energi, kemudian amalan langitan Bunda, kalau yang saya lihat ya. Nah, mungkin energi Bunda memang masih naik turun, misalnya gini ya, udah doain gitu ya, udah doain orang gitu misalnya nih ya, udah melayani baik, tapi tiba-tiba bongkol gitu kan. Tiba-tiba marah-marah nggak sengaja. Mana Bunda Yuyun ya? Bunda Yuyun mana? Nah, akhirnya nih ya, yang Masih udah, oh masih ada, mana Bunda Yuyun muncul. Akhirnya gini, kan memuliakan, mendoakan plus nih, ya kan? Setelah itu uring-uringan, ngomong gitu, minus gitu kan. Saat uangnya udah datang, langsung keluar lagi gitu Bun. Ya, maka uang itu mengikuti apa bicara kita. Ini di sini. Mana Bunda Yuyun ya, ada apa ya Bunda ya, mohon izinnya ya, karena kan kita memang untuk belajar bersama. Nah, saya merasakan seperti itu, tapi tidak di bagian keuangan Bunda. Jadi kan mungkin di bagian Bunda Yuyun ini, maksudnya di kehidupan Bunda Yuyun memang mencirikan rezeki yang uang gitu ya. Tetapi kalau saya itu rezeki yang beda nih, kesehatan sama rumah tangga gitu kan. Saya udah sholat, saya udah muliakan orang, sudah melayani orang gitu kan. Tiba-tiba ininya enggak terjaga gitu kan. Ininya apa, otak saya juga enggak terjaga gitu kan. Udah sini pikirannya enggak positif, lagi mengkristal menuju ke lisan tidak positif gitu kan. Yang terjadi apa? Kesehatan saya naik turun, rumah tangga saya kebahagiaannya naik turun. Lalu saya berpikir, apa ya kuncinya ya gitu, gimana nih caranya? Akhirnya bener-bener nih riadonya kencengin gitu, berubah bener-bener, wah saya harus proyeksi baik nih, harus positif nih kayak gitu kan. Ada apa-apa bener-bener wow keren gitu, emang gak mudah gitu kan, tapi mau surga ndak gitu kan. Tadi malam ya ilmunya ya, kalau mau surga gitu kan, kayak orang-orang terdahulu kan juga mengalami ujian-ujian yang tidak mudah pula gitu kan. Udah dizolimi tapi juga harus memuliakan gitu kan. Nah mulai nih ya, dijaga pikirannya, dijaga lisannya. Nah mulai nih banyak gitu tapi ndak merengut, ndak ya, mulai dijaga lisannya ya, lidahnya dijaga. Kenapa nih lidah kok diberi ada dua nih ya, gigi sama diberi ada kerangkeng gitu ya, gigi sama bibir, karena lidah itu tak bertulang. Seringnya ngomong, apalagi perempuan 20.000 kata dalam sehari. Kalau bapak-bapak irit gitu ya, Bapak Kulsum irit 7.000 aja gitu ya. Kalau perempuan banyak gitu kan. Makanya dulu saya sering ngomel gitu kan. Udah ngomel A, ngomel B gitu kan, pada A pada B gitu kan. Oh, banyak orang yang mungkin sakit hati. Nah doa-doa mereka kan orang yang terzolimi kabul gitu kan. Saya ndak baik di kesehatan, saya ndak baik ada di rumah tangga gitu kan. Itu efek-efeknya Bunda. Dan setelah saya mulai gitu ya, mingkem gitu ya, alhamdulillah. Kemudian perbanyak apa nih pelampiasan saya, baca Al-Waqiah gitu kan, kemana kesana kesini baca Al-Waqiah gitu kan, dengan senang hati. Ternyata mengurangi omelan saya gitu kan. Bersamaan pula kesehatan saya membaik, bersamaan pula keluarga saya membaik gitu Bun. Nah berarti kuncinya bagaimana di Bunda Yuyun? Bunda Yuyun lanjutkan riadohnya, praktekkan sungguh-sungguh ya nanti. Karena kita itu adalah 88% bawah sadar, ya tidak sadar. Ah Bunda masa sih saya kayak gitu, kan enggak kali. Nah kan itu sadarnya, enggak sadarnya kan banyak gitu kan. Nanti Bunda terasa kalau Bunda sudah terbiasa, misalnya ya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, itu udah berasa banget. Iya ya aku tuh enggak tepat itu tuh kayak gitu. Karena kan udah semakin membuka perisainya. Lalu cahaya itu keluar dari dalam, menyinari gitu kan.
Nah kemudian terasa tuh, oh ya saya sama si A, si B pernah nggak tepat tuh, ih saya malu banget tuh sama ini, ya Allah aku yang salah ya Allah gitu. Nanti istighfarnya betul-betul Bunda Yuyun. Nah bersamaan energi Bunda baik nih, dari pikiran sudah baik, perasaan sudah baik, niat, motivation sudah baik, tiba-tiba uangnya betah ada di dompet. Mana Bunda Yuyun? Uangnya betah ada di rekening gitu. Dan tiba-tiba saja nanti lacinya penuh, dompetnya penuh, kayak gitu Bun. Itu sebenarnya Allah kan yang turunkan, ya, oh, Allah yang kasih. Cuma karena Bunda sudah irit nih, ya, pikirannya sudah irit gitu kan, ya, ndak bocor, lisannya juga sudah baik gitu ya. Kemudian energinya diarahkan kemana? Kegiatan. Nah, akhirnya apa nih? Share rajin, wah 2 HP, share nih, saya afiliat Arta gitu kan. Aku mau ada 8 status produk gitu kan, 2 HP gitu kan. Coba yang pesen tiap hari ada 18 yang pesen. Coba 18 orang yang pesen, cuannya berapa aja coba Bunda Yuyun, ya kan? Nah karena energinya udah besar, saat share seperti itu, akhirnya ada energinya menarik, ada cahayanya. Bunda itu apa ya? Oh itu lemonku gitu kan. Bunda itu apa ya? Ini cover day bedak gitu kan. Bagus banget, aku pesan. Nah rezeki datang kan Bunda. Akhirnya apa nih? Bunda bahagia, badan sehat, makan apa aja enak ya. Dan selanjutnya tidak fata morgana. Apa nih? Hatinya syukur, makan apa saja selalu alhamdulillah ya. Uangnya makin banyak, tidak boros ya, tapi hobi sedekah menarik rezeki lagi gitu kan. Nah ini kan bawah sadarnya tuh ya, saling silangnya seperti itu. Nah tak terasa tuh anak-anak manut patuh, ndak suka jajan, suami makin sayang, kerja makin giat, uang diberikan ke Bunda Yuyun, tiba-tiba iya Bun uangku penuh gitu. Nah itu Bunda urutan-urutannya ya, Masya Allah, nih autodidak nih penjelasannya ya. Jadi uangnya tiba-tiba penuh. Nah seperti itu Bunda ya. Jadi langkahnya adalah riadonya ini dijalankan. Alhamdulillah Bunda ada di 2 kelas ya. Dan ini OTW Bunda, masih on the way, masih jalan. Bunda nikmati aja, terus kemudian benahin ya, ada di dalam diri apa nih yang belum tepat ya. Kemudian positifkan, banyak memuliakan orang, mendoakan orang, bismillah, nanti isi di dompetnya nanti akan semakin betah ada di sana. Dan kemudian ada saldo ya, ada sisa di akhir bulan banyak, beli dinar. Saat beli dinar kenaikannya 1 tahun 35%, 50%, wah luar biasa, beranak pinak. Kayak Bunda Estriana. Akhirnya apa? Duduk diam, duit datang, nggak datang dengan sendirinya, masuk ke emas gitu kan ya. Saat dijual lagi harganya berlipat-lipat, seperti Bunda Merta kemarin yang datang ke saya, beli dengan siapa tahun 2023, sekarang dijual sudah 100%, hampir 100%. Belinya 2 juta sekian, dijual 1,9 juta, keuntungannya 1,9 juta, dijual 4,6 juta sekian. Masya Allah. Itu Bunda Yuyun urutan-urutannya ya. Jadi untuk gemar berlatih Bunda Yuyun dan teman-teman semua, karena itu nanti petanya jalan seperti itu kurang lebihnya. Sip ya, semoga bisa mencerahkan Bunda Yuyun ya. Jadi nanti biar tidak datang lalu pergi datang lalu pergi. Yang selanjutnya adalah mungkin ditata untuk LOP-nya Bunda. Tinggal di sini mindsetnya, uang datang, pengeluaran nanti akan bisa lebih sedikit, pengeluaran lebih banyak. Nah, yang diperlukan apa? Menciptakan nilai tambah itu Bunda. Ya, sip. Bunda Yuyun udah belum share-share? Mana nih Bunda Yuyun? Share-share ada di WA, di status WA, ada di Facebook ya, produk-produk dari afiliat Arta. Enggak mau pakai modal ya, hanya pakai jari aja. Insya Allah closingannya banyak gitu ya. Nah teman-teman yang mau bergabung ya, ada di grup cuan setiap hari bisa nanti ya, Japri Bunda Pita ada Bunda Dina nanti untuk bisa masuk grup ya. Bimbingannya intens ya, dan juga produk-produknya insya Allah sangat bermanfaat ya. Jadi iklan nih gitu ya. Alhamdulillah. Oke, seperti itu Bunda Pita. Wow Ya, ini pertanyaan ya Bunda, alhamdulillah.
akan mereview ya dari beberapa pertanyaan tadi dari Bunda Aini, kemudian Bunda Fatimah, Bunda Yujun, ya ada view dari Bunda Ika, Bunda Suci, dan saya sendiri gitu ya. Kalau dari pertanyaannya Bunda Aini sih ya, untuk diulang kata Bunda Ika, berarti kita harus mengubah fungsi. Ya, orang ini bisa jadi ladang pahala ya. Kemudian satu memproyeksi dia baik dan ramah. Yang kedua, bikin ajaib apabila bertemu dengan persoalan ya. Realita kehidupan selalu ada dalam cerminan diri. Ya betul sekali Bunda Dokter, Masya Allah. Kemudian Bunda Suci, kalau mau istiqomah Allah mau. Bunda Pita kepental. Kepental keren. Bunda Suci istiqomah, paksakan diri, Allah mempaksakan manjada wajada. Belajar terus, maka rezekinya mengalir terus. Iya, baru ngomong kepental. Ya. Jadi tadi dari Bunda Suci ya. Jadi kita harus yakin bahwa menjadi wajada, apabila kita bersungguh-sungguh Allah akan memberikan ya, akan memberikan, mewujudkan apa yang kita inginkan sesuai dengan realita ya. Plus terakhir dari Bunda Yuyun Wahyunin, supaya enggak istilahnya kalau dapat plus tapi kita punya minus ya, berarti minusnya harus dikurangi dulu ya. Spiritual meternya Bunda ya, mencegah energi bocor dari diri kita sendiri ya. Berarti kita harus banyak-banyak muhasabah. Apabila kita misalnya masih sering ngomel-ngomel, masih sering ada prasangka yang kurang baik, masih sering, termasuk diantaranya adalah mata, kurang menjaga pandangan mata gitu ya, itu juga bisa jadi energi bocor ya. Bagaimana kurang menjaga pandangan mata gitu kan, ini ya pahitnya dari ibu-ibu tuh biasanya di shopping. Kalau apalagi sekarang zamannya all shop gitu ya, scroll Shopee, scroll marketplace lain, Lazada, TikTok Shop gitu kan, membeli hal yang tidak penting, beli masuk kemudian jadi energi bocornya. Kalau amat ya berarti nggak usah dibeli seperti itu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada malam ini pukul 22.59, 1 menit lagi 23. Ya teman-teman semuanya, saya ingatkan barangkali ada temannya, saudaranya yang membutuhkan ilmu Tala, atau teman-teman sendiri yang mau masuk kelas Darputala kan ya. Jadi mulai besok pagi kita share, giatkan semuanya bergerak ya, saling membantu dan kita niat membantu karena Allah, jangan melihat komisinya. Apabila teman-teman sudah bergabung di grup afiliat ya, memang ada di sana nominal persen tertentu yang kami ingin berikan untuk teman-teman ketika teman-teman berhasil mengajak 1 orang atau 2 orang masuk ke grup pembelajaran. Tapi niatkan dulu kalau mau mengajak orang belajar itu karena Allah Ta'ala ya, supaya kita mendapatkan energi kebaikannya dari dia yang belajar, dan kita juga mendapatkan energi orang gitu, jadi pahala gitu. Dan ada bonus dari Allah, manakala kita mengajak orang lain ke jalan kebaikan, Allah akan menurunkan 3 rahmat. Nah, rahmatnya kepada kita 300 ya, bentuknya nanti apa saja, bisa dari keajaiban-keajaiban yang akan teman-teman dapatkan sendirinya. Boleh jadi dari panjangnya usia, terhindar dari penyakit, anak-anak jadi anak-anak yang soleh gitu ya, banyak gitu. Nah teman-teman ketika ditawari bonus yang banyak ini tapi masih diam aja gitu kan, tidak tergerak untuk share, umpamanya hanya flyernya aja di statusnya teman-teman masih tidak ringan, nah perlu dipertanyakan ya, perlu dipertanyakan dalam diri teman-teman, kenapa saya tidak ringan buat nge-share status kebaikan ke orang lain, membantu orang lain untuk mendapatkan hidayah. Nah boleh jadi berarti teman-teman hanya berorientasi kepada benefit secara duniawi saja, boleh jadi seperti itu. Nah kita utamakan keuntungan akhirat terlebih dahulu. Perkara nanti bonusnya dapat berapa persen, perkara nanti ada berapa banyak orang yang ikut, itu kuasanya Allah. Tapi gerakan dulu jempolnya gitu, pasang statusnya, ayo siapa yang mau ikut Darputala, ayo seperti itu ya teman-teman ya. Ya kalau kami sendiri sih biasa LOP, nanti mendekati pasti insya Allah ramai ada gitu, dan sering tembus gitu ya. Bunda Susan kalau SAMR, THMR, insya Allah nanti 300 peserta gitu, insya Allah. Pokoknya dengan keyakinan yang kuat gitu. Kita pasti akan dapat
Begitu juga teman-teman kalau mau nge-share gitu kan. Saya ikut affiliate nih, saya mau share apa nih gitu kan. Bawa produk MRK, apa mau ke garamnya atau mau ke apa SR. SR12-nya gitu kan. Nah, itu seperti itu teman-teman, fokusnya apa, mau kelas pembelajarannya gitu kan. Semuanya ada nilai ibadahnya, ada pahalanya. Mau jualan ya produk-produk, mau nge-share garam, semua. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.